1956. Hari-hari menjadi damai kembali. Setiap hari, selain membantu klan Asura Surgawi untuk memadamkan kutukan garis keturunan, Lu Ye akan memasuki paviliun samudera untuk memeriksa banyak slip batu giok. Kurang dari 2 hari kemudian, Yu Yaorao mengirim pesan lagi, mengatakan dia ingin mengunjungi Lu Ye dan berterima kasih padanya secara langsung. Kali ini berbeda dengan saat di alam Alpha Origin. Dia benar-benar telah menyelamatkan hidupnya. Saat dia berada di alam Alpha Origin, dia setidaknya memiliki kesempatan untuk mundur. Jika dia merasa tidak bisa bertahan, dia bisa saja pergi. Tapi tidak ada hal seperti itu di Asura Arena. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak memanggil Lu Ye pada saat kritis, dia tidak akan berakhir dengan baik. Tentu saja, Lu Ye tidak bisa bertemu dengannya. Tidak apa-apa jika dia dipanggil dengan token pemanggilan, tapi dia bisa langsung pergi ke sisi Yu Yaorao untuk membantunya. Dia saat ini berada di lingkungan pengasingan klan Asura Surgawi, dan jika dia tiba-tiba pergi, klan Asura Surgawi harus menghabiskan banyak upaya untuk membawanya kembali. Dia memberitahu Yu Yaorao bahwa dia sedang berkultivasi terpencil. Yu Yaorao tidak berani mengganggunya. Beberapa bulan berlalu dengan cara ini. Di depan paviliun samudera, seorang kultivator klan Asura Surgawi yang telah membantunya mengatasi kutukan garis keturunan membungkuk dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Duo Aki yang mengikutinya berkata, "Kakak senior telah bekerja keras selama periode ini." Lu Ye terkejut sesaat sebelum dia segera mengerti. Apakah tidak ada orang lain? Duo Aki mengangguk. Sudah ada 1.500 orang. Klan Asura Surgawi memiliki total 10.000 anggota klan, tetapi misi sebelumnya telah menandatangani kontrak Asura dengan Lu Ye, jadi Lu Ye hanya perlu menyelesaikan kutukan garis keturunan 1.500 orang. Dengan berkembangnya anggota klan ini, klan Asura Surgawi tidak akan lagi diganggu oleh kutukan itu. Betapapun sulitnya mereka bereproduksi, selalu ada peluang bagi mereka untuk bangkit kembali. Pada titik ini, kontrak Asura dianggap selesai. Selain harta karun atribut pertama, Lu Ye juga menikmati keuntungan yang sama dengan suku Asura Surgawi, diskon 50% saat menukarkan barang dari perbendaharaan Asura. Hanya manfaat ini saja yang akan menyelamatkannya dari banyak segel Asura di masa depan. Kakak senior, jika kamu ingin pergi, aku bisa mengirimmu keluar, kata Duo Aki. Lu Ye merenung sejenak dan bertanya, bagaimana jika aku ingin kembali setelah pergi? Potongan batu giok kuno di dalam Ocean Tower menarik perhatiannya. Meskipun dia tidak menemukan sesuatu yang menarik akhir-akhir ini, Lu Ye masih ingin melihatnya. Akido berkata, jika waktunya tiba, kirimkan saja pesan kepadaku, dan aku akan membawa kakak senior ke sini. Tempat ini adalah zona terlarang bagi orang lain. Sejak zaman kuno, tidak ada orang luar yang pernah memasuki tempat ini, tapi Lu Ye secara alami berbeda. Lu Ye mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan memberitahumu kapan aku akan pergi. Tentu, kakak senior, beritahu aku kapan saja. Akido mundur. Lu Ye tidak perlu lagi membantu ras Asura Surgawi memecahkan masalah kutukan garis darah, jadi dia tinggal di Ocean Inn untuk jangka waktu tertentu. Pada awalnya, selain melihat banyak rekaman baru dan memperluas wawasannya, ia masih belum mendapatkan banyak manfaat. Hingga suatu hari, dia mengambil secarik batu giok yang terlihat sedikit rusak. Saya telah berkultivasi selama 3.000 tahun, tetapi saya dapat merasakan bagaimana saya dapat menembus belenggu. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan teknik inkarnasi eksternal. Yang bisa kulakukan hanyalah mengumpulkan kekuatanku terlebih dahulu. Namun, jika pintunya tidak terbuka, semuanya akan. Metode inti dalam juga tidak berguna. Saya tidak bisa mencapai level itu. Mungkinkah saya hanya bisa menunggu? Namun jika pintunya terbuka, maka akan terjadi malapetaka. Petik 2. Saya bertanya pada kakak senior Sun Yun. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengembangkan teknik kuno. Dia sudah memahami Dao. Saya menyesal tidak bertahan saat itu. Kalau saja saya mengembangkan teknik kuno. Lingkungan telah berubah, dan metode kultivasi seperti itu telah lama menghilang. Keberhasilan kakak senior Sun Yun sangat berkaitan dengan keberuntungan, tetapi juga merupakan dukungan penuh dari seluruh ras. Hatiku memiliki iblis. Aku memutuskan untuk mengasingkan diri. Petik 2. Petik 2. Catatan pada slip giok itu sama dengan yang dia periksa sebelumnya. Itu terputus-putus, tetapi secara umum dia dapat memahami beberapa hal. Hati Lu Ye terasa gatal karena slip giok menyebutkan pintu itu lagi. Dari catatan pada slip giok, kultivasi pemilik slip giok telah mencapai batas. Namun, dia seharusnya bisa merasakan belenggu di tubuhnya. Sayangnya, dia tidak bisa menerobosnya. Jika dia ingin menerobos, dia hanya bisa menunggu pintu terbuka. Namun, dia juga sangat khawatir. Begitu pintunya terbuka, itu akan menjadi malapetaka. Ada juga teknik inkarnasi tubuh luar, teknik inti dalam. Lu Ye tidak tahu apa itu.
Yang paling dia khawatirkan adalah kakak senior Sun Yun yang disebutkan dalam slip giok. Orang ini mengembangkan teknik kuno. Teknik kuno yang Lu Ye ketahui sejauh ini adalah teknik tiga bunga. Namun, dia tidak yakin apakah kakak senior Sun Yun ini mengembangkan teknik tiga bunga. Tampaknya para kultivator yang mengolah teknik kuno memiliki lebih banyak kemudahan daripada kultivator biasa. Kakak senior Sun Yun telah memahami Dao. Dao apa yang telah dia pahami? Setelah hening lama, Lu Ye meletakkan slip giok dan melanjutkan memeriksa. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, token Asura tiba-tiba bergerak. Lu Ye menundukkan kepalanya untuk memeriksa dan menemukan bahwa seseorang dari medan pertempuran Jade Moon sedang menantangnya. Dia segera mengabaikannya. Ini karena dia tidak lagi berada di puncak medan pertempuran Jade Moon. Dia telah tinggal di tempat di mana ras Asura surgawi hidup dalam pengasingan selama hampir 2 tahun. Setelah sekian lama, seseorang pasti akan menantangnya. Awalnya, Abluo dan Gu Seng. Karena mereka tidak dapat menghubunginya, mereka ingin menggunakan metode ini untuk memaksanya menunjukkan dirinya. Lu Ye tentu saja tidak menanggapi, dan peringkatnya turun. Kemudian, bahkan Tian Yan datang untuk menantangnya. Setelah itu, peringkatnya turun selapis demi selapis. Sekarang, dia sudah berada di luar 500 besar. Jika dia tidak menandatangani kontrak Asura dengan misi, Lu Ye mungkin berniat mempertahankan posisinya di puncak. Ini karena menurut aturan medan perang Asura, setelah terakumulasi beberapa kali di puncak, dia akan bisa menikmati diskon saat menukarkan sumber daya di perbendaharaan Asura. Sebagian besar alasan dia awalnya menantang peringkat tersebut adalah karena diskon ini. Tapi sekarang, tidak perlu mempedulikannya. Tidak peduli seberapa bagus diskonnya, apakah bisa lebih baik daripada ras Asura surgawi. Sedangkan untuk posisi teratas, itu hanyalah gelar kosong. Pada level Lu Ye, dia tidak mempedulikannya. Setelah beberapa saat, Lu Ye meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke alam Asura surgawi. Dia pertama kali pergi ke Bounty Hall untuk berjalan-jalan, mengambil beberapa misi yang cocok untuknya, dan berpartisipasi dalam sesi pelatihan. Ada terlalu banyak batu giok di paviliun samudera, dan dia tidak bisa menyelesaikan pemeriksaan semuanya dalam waktu singkat. Apalagi memang mudah lelah setelah lama memeriksanya. Sesekali, ia mengikuti sesi latihan untuk mengendurkan dan meregangkan otot-ototnya. Karena dia menikmati diskon sebesar itu, segel Asura yang dia peroleh bernilai 2 kali lipat. Kali ini, tanpa campur tangan ras Asura surgawi secara diam-diam, sesi latihannya jauh lebih normal, sama seperti pertama kali dia berpartisipasi di dalamnya. Bahkan Dice of Fate telah meluncurkan karakter, Lucky, yang memungkinkan dia mengatasi semua rintangan dan membunuh musuh terakhir, sehingga berhasil menyelesaikan pelatihannya. Namun, hadiah segel Asura yang dia terima di akhir penilaian membuat Lu Ye agak putus asa. Jumlahnya kurang dari 200.000 segel Asura. Dia ingat selama sesi latihan pertamanya, dia hanya memperoleh beberapa ratus ribu segel Asura. Dia pernah mengobrol dengan Abro dan Gu Seng sebelumnya. Pada level Jade Moon, segel Asura dapat diperoleh paling banyak 200.000 segel Asura. Jarang ada seseorang yang memperoleh lebih dari 300.000. Namun, sejak Lu Ye memasuki medan perang Asura, dia dengan cepat mengumpulkan segel Asura dalam jumlah besar melalui pertarungan di medan perang. Setelah itu, dia mendapatkan sejumlah besar uang dari Bounty Hall. Kemudian, selama sesi pelatihan di kota Ding'an, dia telah mendapatkan lebih dari 7 juta segel Asura. Dia terbiasa makan makanan lezat. Tiba-tiba, dia harus mengunyah acar. Perbedaannya terlalu besar. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kecepatan normal dan efisiensi dalam mendapatkan segel Asura. Kecepatannya menjadi kaya sebelumnya tidak normal. Campur tangan ras Asura surgawi terhadap medan perang Asura terbatas. Setelah mengganggu pemandangan di kota Ding'an, mereka tidak akan dapat mereproduksi metode itu dalam waktu singkat. Lu Ye hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa jalan menuju kebahagiaan penuh dengan kemunduran. Setelah menyelesaikan sesi pelatihan, dia mengirim pesan ke Akiduo dan memintanya untuk membawanya kembali ke tempat terpencil. Dia terus berendam di Ocean Pavilion. Pada hari ini, Lu Ye dengan santai mengambil secarik batu giok dan melihatnya dengan penuh perhatian. Teknik kuno, rahasia 3 bunga. Sederet kata besar langsung memasuki matanya. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Kemudian, semangatnya terangkat. Dia tahu bahwa mustahil bagi ras Asura surgawi, yang pernah menjadi ras tingkat kuali, tidak memiliki catatan tentang 3 bunga. Lagi pula, dalam slip giok yang telah dia periksa sebelumnya, seseorang telah menyebutkan bahwa seorang kakak laki-laki tertentu mengembangkan teknik kuno. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukan sesuatu. Bisa dikatakan kerja keras tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Dia segera menenangkan pikirannya dan dengan hati-hati memeriksa slip giok itu. Pada saat yang sama, dia diam-diam berdoa agar slip gioknya tidak terlalu rusak. Sesaat kemudian, Lu Ye memegang slip giok itu dengan ekspresi termenung.
Slip gioknya memang tidak terlalu rusak. Meski babak kedua hampir mustahil untuk dilihat, berbagai rekor di babak pertama masih bisa dilacak. Menurut catatan di slip giok, dia tidak mengambil jalan yang salah. Ketika dia berada di alam konstelasi, dia sengaja pergi ke batu kincir besar Yin Yang untuk melunakkan tubuh fisiknya dan memadatkan bunga tubuh. Sekarang, di alam Jademun, dia memang harus menyempurnakan sumbernya sebelum dia bisa memadatkan bunga Qi. Adapun tingkat sinar matahari yang melibatkan bunga dewa, Lu Ye tidak bisa melihat banyak. Slip giok mencatat bahwa setiap langkah sangatlah sulit. Bagaimanapun juga, seseorang harus mencapai puncak alam sebelum mereka dapat memadatkan 3 bunga. Mengondensasi bunga tubuh bukanlah masalah besar. Meski sulit, sebenarnya sudah banyak orang yang berhasil sejak zaman dahulu. Namun, memadatkan bunga Qi membutuhkan sumber yang sempurna, yang telah membuat bingung banyak kultivator mengerikan. Itu tidak ada hubungannya dengan bakat. Itu hanya membutuhkan terlalu banyak harta. Hanya para kultivator dari klan teratas, yang mendapat dukungan dari klan mereka sendiri, yang dapat berharap untuk mencapai kondisi ini. Untuk seseorang seperti Lu Ye yang tidak memiliki dukungan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk sukses jika ia mengandalkan dirinya sendiri? Di tempat makmur seperti laut fenomena yang tak terhitung banyaknya, harta karun yang dapat meredam sumber seseorang akan diambil begitu harta itu muncul. Terlalu banyak kultivator yang membutuhkan harta karun tersebut. Dari sudut pandang ini, Lu Ye mulai mengagumi para kultivator yang mengkultivasikan ketiga bunga tersebut. Dia memiliki pohon hadiah bawaan dan bimbingan pohon reinkarnasi sebelum memulai jalan ini. Dapat dikatakan bahwa ia dilahirkan dengan kenyamanan lebih dibandingkan kultivator lainnya. Orang lain tidak memiliki kondisi yang sama dengannya, jadi mereka harus berusaha lebih keras di jalur ini. 1957. Di salah satu tempat latihan, Lu Ye memegang Mountain Plate Saber di tangannya dan dikelilingi oleh kapal perang yang hancur. Dia sudah menjalani setengah pelatihannya. Selanjutnya, dia hanya perlu mencari sarang musuh dan langsung menyerang akar masalahnya. Dalam pemandangan seperti ini di mana tidak ada kultivator di Sunshine Realm, Jademun yang lain mungkin memerlukan perencanaan, tetapi baginya, tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah mendapatkan informasi spesifik tentang 3 bunga di Menara Laut, Lu Ye tidak tinggal lebih lama lagi. Sekarang dia memiliki hak yang sama dengan klan Asura Surgawi, tentu saja lebih penting untuk segera mendapatkan lebih banyak segel Asura. Jika tebakannya benar, tujuan Abro berlatih di lapangan Asura adalah untuk menukar harta karun yang dapat membantunya menerobos sumber asal. Meskipun ada banyak harta karun seperti itu masih belum cukup. Lu Ye ingin menukarnya sebanyak yang dia bisa. Setelah memindai sekeliling dengan persepsi ilahi dan memastikan bahwa tidak ada ikan yang lolos dari jaring, dia hendak pergi ketika seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, segala sesuatu di sekitarnya mulai terdistorsi. Lu Ye segera berhenti dan mengerutkan kening. Dia mengira dia telah disergap, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa itu tidak benar. Dia jelas telah membunuh semua musuh, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dekatnya. Bagaimana bisa terjadi penyergapan? Distorsi di sekelilingnya menjadi semakin serius. Di saat yang sama, dia bahkan merasakan kekuatan aneh di tubuhnya. Kekuatan ini sangat aneh dan muncul entah dari mana. Itu segera membuatnya merasa tidak cocok dengan lingkungannya. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Lu Ye bisa mengetahuinya, dia mendengar bunyi gedebuk pelan, dan kemudian pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Aura tebal dunia masih melekat di sekelilingnya, dan dia mendengar ledakan seru. Pada saat yang sama, banyak kultivator tercermin dalam visinya. Banyak dari mereka yang berkerumun, dan semuanya berteriak karena terkejut. Ada juga kultivator di sekitar Lu Ye, dan ada seorang wanita menggairahkan yang meremas punggungnya, penuh elastisitas dan kelembutan. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, dan wanita itu tersipu. Apa yang telah terjadi? Bukankah aku sedang berlatih? Mengapa aku kembali ke dunia Asura Surgawi? Mengapa begitu banyak orang yang kembali? Hahaha, langit tidak ingin aku mati. Aku berhasil bertahan di saat kritis. Orang baik memang punya karma baik. Titik. Ada banyak kebisingan. Ada yang bingung, ada yang tertawa dan melampiaskan setelah selamat dari bencana, dan ada pula yang mengumpat dengan keras. Pikiran para kultivator berubah dengan sangat cepat. Setelah terkejut sesaat, mereka dengan cepat mencapai konsensus ada masalah dengan lapangan Asura. Karena berdasarkan situasi saat ini, sepertinya semua kultivator yang masuk untuk mendapatkan pengalaman telah diusir sehingga menyebabkan suasana ramai dan kacau di hadapan mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, lapangan Asura selalu ada di sini, beroperasi sesuai aturannya sendiri, menyambut tamu dari segala penjuru. Namun hari ini, pemandangan aneh telah terjadi. Lu Ye mundur dari kerumunan dan mengeluarkan token Asura.
Dia ingin mengirim pesan ke Akido untuk menanyakan situasinya. Dia memiliki firasat samar bahwa perubahan di lapangan Asura ada hubungannya dengan suku Asura Surgawi. Namun, sebelum dia sempat mengirim pesan, Akido sudah terlebih dahulu mengirimkan pesan. Kakak senior, cepat kembali ke gua tempat tinggalnya. Nada suaranya sangat cemas. Jelas sekali telah terjadi sesuatu. Lu Ye buru-buru berbalik dan bergegas menuju gua. Tak jauh darinya, Yu Yaorao yang juga pernah diusir dari pengalamannya sendiri, menoleh dan melihat sosoknya. Dia hendak menyambutnya, tapi Lu Ye sudah menghilang. Untuk sesaat, dia merasa tersesat. Setelah terakhir kali, dia belum secara resmi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lu Ye. Ketika dia menghubunginya sebelumnya, Lu Ye mengatakan bahwa dia sedang mengasingkan diri, jadi dia tidak berani mengganggunya secara gegabah. Sekarang dia tahu bahwa Lu Ye telah menyelesaikan pengasingannya. Setelah memikirkannya, Yu Yaorao terbang ke arah gua tempat tinggal Lu Ye. Jarang bertemu dengannya hari ini, jadi dia harus pergi dan berterima kasih padanya secara langsung. Di gua tempat tinggal Lu Ye, begitu dia kembali, pesan Akiduo datang lagi. Kakak senior, Patriark menerimamu. Di saat yang sama, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di sampingnya, dan kemudian berubah menjadi pintu cahaya berbentuk oval. Lu Ye melangkah masuk. Ketika dia muncul, dia sudah sampai di depan rumah kayu asli, tempat Akiduo dan Misi berdiri dan menunggunya. Lu Ye mengangguk pada Akiduo, lalu menatap Misi. Dia ingin bertanya apa yang sedang terjadi, tapi setelah melihatnya, dia tidak bisa menahan alisnya. Misi sebenarnya menjadi lebih muda. Sebelumnya, dia tampak seperti orang tua yang mengelak dengan satu kaki di dalam kubur. Dia bahkan harus berjalan dengan tongkat. Tapi sekarang, dia tidak lagi tampak seperti usia senja. Saat ini, Misi tampak baru berusia awal 40-an, dan rambut putih aslinya telah menjadi hitam pekat. Dia bersemangat tinggi, dan tubuhnya kuat. Perubahan ini seperti orang yang berbeda. Terlebih lagi, aura samar yang terlihat di tubuh Misi juga membuat Lu Ye sangat prihatin. Sambil berpikir, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Selamat, Patriark, karena telah mencapai sinar matahari." Setelah bertahun-tahun, dia telah melihat banyak sinar matahari, besar dan kecil, sehingga dia bisa membedakan keadaan Misi saat ini dengan sekilas. Hampir 2 tahun lalu, setelah dia membantu Misi mengatasi kutukan garis keturunan di tubuhnya, Misi menghilang. Lu Ye pernah bertanya pada Akiduo, dan menurutnya, Patriark sedang mengasingkan diri. Setelah 2 tahun, Misi keluar dari pengasingan, dan dia sudah berada di alam sinar matahari, dan seluruh dirinya menjadi bersinar. Terlihat bahwa pengasingan ini membuahkan hasil yang besar. Hahaha. Misi tertawa terbahak-bahak, suaranya nyaring dan jelas. Aku masih harus berterima kasih kepada teman kecil atas bantuanmu. Jika bukan karena teman kecil, lelaki tua ini takut umurku sudah berakhir sekarang, dan aku akan dikuburkan di bumi kuning. Saat itu, hidupnya hanya tinggal 3 tahun lagi. Tanpa Lu Ye, dia memang hampir mati saat ini. Ketika dia dalam pengasingan, dia bersukacita berkali-kali karena di saat-saat terakhir hidupnya, Lu Ye, penerus pohon Dao saat ini, memasuki lapangan Asura dan lulus ujian yang ditetapkan oleh klannya. Ini adalah keberuntungannya. Lu Ye mengangguk dan mengganti topik. Patriark, bagaimana situasi lapangan Asura sekarang? Ekspresi Misi menjadi serius. Inilah yang ingin kukatakan pada teman kecil. Waktunya tidak banyak, ayo kita persingkat. Entah berapa tahun yang lalu, ketika sinar matahari terakhir klan Asura Surgawi akan mencapai akhir, dia menggunakan otoritasnya dan membuat beberapa pengaturan. Di antaranya, pengaturan terbesarnya adalah bahkan setelah dia meninggal, ladang Asura akan tetap mempertahankan operasi sebelumnya, menarik para kultivator dari seluruh langit berbintang untuk datang dan berlatih, dan mendapatkan manfaat darinya. Pada saat yang sama, ia juga meninggalkan wasiat untuk memberitahu keturunannya bahwa hanya keturunan pohon Dao yang dapat menyelesaikan kutukan garis keturunan klannya. Ini karena hanya dengan mempertahankan pengoperasian lapangan Asura mereka dapat menarik keturunan pohon Dao, dan hanya dengan cara itulah mereka dapat berharap untuk menyelesaikan masalah klan mereka. Jika dia benar-benar menutup lapangan Asura, maka seluruh klan tidak akan punya harapan. Kenyataan membuktikan bahwa pengaturannya benar. Selama bertahun-tahun, 3 keturunan pohon Dao yang berbeda telah tertarik dengan nama lapangan Asura dan memasuki tempat ini. Namun, yang pertama memiliki kultivasi sinar matahari, sehingga klan Asura Surgawi tidak berani gegabah melakukan kontak dengannya. Yang kedua memiliki hati yang jahat dan tidak lulus ujiannya, sampai Lu Ye. Pengaturan nenek moyang tidak hanya sebatas ini. Orang tua ini baru menemukannya setelah maju ke Sansein. Nenek moyang itu meninggalkan rencana cadangan, dan itu adalah, ketika Sansein baru lahir di klan, lapangan Asura akan mengusir semua orang luar dan menutup mereka untuk sementara. Orang tua ini telah baru saja maju ke Sansein, dan syarat rencana cadangan ini telah terpenuhi. Itu sebabnya lapangan Asura bereaksi. Lu Ye tercengang.
Lapangan Asura akan ditutup. Dia masih bersiap untuk mendapatkan lebih banyak Asura Seals untuk ditukar dengan sumber daya yang dia butuhkan. Sekarang setelah itu akan ditutup, apa yang akan dia lakukan? Ini ditutup sementara. Misi mengangguk. Lalu kapan akan dibuka lagi? Lu Ye bertanya. Misi berkata, aku tidak tahu. Orang tua ini perlu bergabung dengan otoritas lapangan Asura untuk meningkatkan otoritasku. Terlebih lagi, meskipun lapangan itu dibuka lagi, lapangan itu tidak akan menerima orang luar. Tentu saja, teman kecil, tidak peduli kapan kamu datang, kamu dapat menikmati perlakuan yang sama seperti anggota klan kami. Tingkat otoritas klan Asura Surgawi terkait erat dengan kultivasi mereka. Sebelumnya, ketika misi masih menjadi Jademun, dibutuhkan banyak upaya untuk mengganggu pengoperasian lapangan Asura. Bahkan saat dia membawa Lu Ye ke sini, dia masih harus menunggu Lu Ye memulai pelatihan. Tapi sekarang, jelas berbeda. Dia langsung dibawa ke sini dari gua. Ini adalah peningkatan otoritas. Tapi misi masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyatu dengan otoritas yang lebih besar. Lu Ye merenung sejenak dan memahami maksud misi. Bagaimanapun, lapangan Asura adalah harta karun tertinggi milik klan Asura Surgawi. Barang-barang di perbendaharaan Asura juga merupakan milik mereka. Sebelumnya, demi masa depan klan dan untuk menarik penerus pohon Dao, mereka telah mengizinkan banyak kultivator untuk berlatih dan mendapatkan manfaat. Sekarang setelah masalah klan terpecahkan, dari sudut pandang klan Asura Surgawi, mereka secara alami tidak bisa membiarkan orang luar bertindak sembarangan di sini. Mereka bisa mendapatkan segel Asura melalui pelatihan dan pertukaran sumber daya milik mereka. Hal-hal di perbendaharaan Asura adalah modal bagi seluruh klan untuk bangkit kembali. Berapa lama sampai lapangan Asura ditutup sepenuhnya? Lu Ye bertanya. Sejak dia memasuki tempat ini, dia belum menghabiskan satu pun segel Asura yang dia peroleh. Dia hanya membeli cincin penyimpanan dari perbendaharaan, dan totalnya adalah 15 juta segel Asura. Setelah lapangan Asura ditutup, segel Asura ini tidak akan berguna lagi. Dia tidak sabar menunggu lapangan Asura dibuka kembali, entah berapa lama dia harus menunggu. Sekitar nilai waktu sebatang dupa. Misi memahami pikirannya. Teman kecil, jika kamu ingin menukar sumber daya, tolong cepat. Saya akan pergi sekarang. Lu Ye segera berkata. Waktu yang berharga untuk sebatang dupa hampir habis. Teman kecil, Misi melambai pada Aki Duo, yang segera menyerahkan cincin penyimpanan. Misi mengambilnya dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Ini adalah sumber daya yang ditukarkan klan kita dari perbendaharaan. Ini adalah tanda ketulusan klan kita. Sayangnya, klan kita tidak memiliki banyak segel Asura, jadi tidak terlalu bagus. Klan Asura Surgawi juga membutuhkan segel Asura untuk menukar sumber daya dari perbendaharaan. Hanya saja lebih murah bagi mereka untuk menukar sumber daya. Lu Ye berkedip dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Terima kasih. Baik atau tidak, itu tetap merupakan tanda ketulusan mereka. Kakak senior, berhati-hatilah. Jika kamu punya kesempatan, ingatlah untuk datang dan mengunjungi kami. Aki Duo memandang Lu Ye dengan sedikit enggan. Dia masih sangat berterima kasih kepada kakak laki-laki senior yang telah menyelamatkan seluruh klan. Baiklah, Lu Ye mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. 1958. Di dalam gua, sosok Lu Ye muncul. Saat dia hendak memasuki perbendaharaan dengan token Asura, dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Mendengarkan baik-baik, memang ada ketukan di pintu. Seseorang harus berada di luar guanya. Dia tidak tahu siapa orang itu, tapi di lapangan Asura ini, hanya sedikit orang yang mengetahui lokasi guanya. Orang asing tidak akan datang mengganggunya. Sambil berpikir, dia membuka pintu. Wajah menawan Yu Yaorao terpampang di bidang penglihatannya. 4 mata bertemu, dan Yu Yaorao tersenyum. Baru saja, ketika aku melihat kakak senior kembali, kupikir aku salah. Ternyata. Masuk dulu. Lu Ye mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Hah, Yu Yaorao tercengang. Dia tidak tahu mengapa Lu Ye memasang ekspresi cemas. Setelah dia masuk, gua langsung ditutup. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya memerah dan dia tergagap. Senior, kakak senior, aku. Lu Ye telah membuka pintu perbendaharaan dengan token Asura. Dia menoleh dan menatapnya dengan bingung. Apa yang salah? Wajah Yu Yaorao menjadi semakin merah. Dia menunduk dan berkata, tidak ada. Tunggu aku di sini sebentar. Lu Ye memberi instruksi dan hendak memasuki perbendaharaan. Tapi sebelum masuk, dia berpikir sejenak dan tidak bisa tidak mengingatkan Yu Yaorao. Apakah kamu memiliki segel Asura? Jika ya, gunakan dengan cepat. Petik 2. Waktu yang berharga untuk sebatang dupa tidaklah lama. Lapangan Asura bisa ditutup kapan saja. Pada saat itu, segel Asura milik semua orang akan menjadi angka yang tidak berguna. Lu Ye tidak bermaksud memberitahu siapapun,
tapi karena dia bertemu Yu Yaorao, dia sebaiknya mengingatkannya. Aku tidak punya. Yu Yaorao menggelengkan kepalanya. Aku menggunakan semuanya terakhir kali. Kultivator biasa tidak akan mengumpulkan segel Asura dalam jumlah besar seperti Lu Ye. Mereka umumnya akan menukarnya dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Hanya dengan cara ini mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dan melindungi diri mereka sendiri dengan lebih baik dalam semua jenis pembelajaran berdasarkan pengalaman. Mendengar dia berkata begitu, Lu Ye tidak lagi memperhatikannya dan langsung memasuki perbendaharaan. Yu Yaorao ditinggalkan sendirian di dalam gua. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke gua Lu Ye. Di masa lalu, dia tinggal sekamar dengannya sebagai pria dan wanita. Mereka berbicara dengan gembira, dan dia bisa tetap tenang. Namun, sejak terakhir kali dia datang ke sini, keadaan pikirannya jelas berbeda. Dia sebenarnya sedikit gugup. Dia tidak tahu apa yang sedang disibukkan oleh kakak senior. Dia sepertinya sedang terburu-buru. Ketika dia kembali, saya harus berterima kasih padanya. Tetapi bagaimana jika kakak senior mengatakan bahwa saya harus membalasnya karena telah menyelamatkan hidup saya? Haruskah saya menolak? Terakhir kali, dia seperti prajurit dewa yang turun dari surga untuk menyelamatkannya. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Kali ini, dia akhirnya bertemu dengannya. Jika dia membuatnya tidak bahagia, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Namun jika dia setuju, dia belum siap. Di perbendaharaan, orang datang dan pergi. Lu Ye langsung muncul di depan harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber seseorang dan menukarnya dengan gila-gilaan. Violet Glove Rose Crystal, White Moon Crystal, Naschen Soul Flower, Qian Moon Spirit, semuanya dikumpulkan ke dalam tasnya. Dia juga memperhatikan perubahan pada segel Asura miliknya, dan memperhatikan bahwa semua sumber daya yang bisa dia tukarkan memang setengah harga. Dengan cara ini, 15 juta plus segel Asura miliknya dapat dibelanjakan sebanyak 30 juta, dan jumlah sumber daya yang dapat ditukarkannya sangat besar. Selama dia dapat menemukan kesempatan untuk menyempurnakan hal-hal ini, maka kualitas sumbernya sendiri harus ditingkatkan secara signifikan. Namun, jika dia ingin memoles sumbernya dengan sempurna, itu tidak cukup. Sayangnya, rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Awalnya, dia berencana untuk mendapatkan pengalaman yang baik di lapangan Asura ini dan mendapatkan lebih banyak segel Asura. Siapa sangka setelah misi dipromosikan menjadi sinar matahari, lapangan Asura akan ditutup. Lu Ye menghela nafas dan kembali ke gua ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menukarkan segel Asura miliknya dengan sumber daya apapun yang dia inginkan. Kakak senior, kamu tidak bisa. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar di telinganya. Lu Ye tampak heran dan melihat Yu Yaorao berdiri di sana dengan mata tertutup, tangan terkepal, dan pipi memerah. Apa? Lu Ye bertanya dengan heran. Yu Yaorao tiba-tiba membuka matanya, dan mata indahnya melebar. Dia tidak tahu kapan Lu Ye kembali, tapi dia menatapnya dengan ekspresi bingung. Wajah Yu Yaorao yang memerah menjadi semakin merah, seolah darah akan menetes. Yu Yaorao merasa sangat malu, dan dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dalam waktu singkat itu, banyak pemandangan tak terkatakan muncul di benaknya. Aku akan datang menemuimu lain kali. Yu Yaorao selesai berbicara, menutupi wajahnya, dan bergegas keluar. Gadis ini, kenapa dia begitu aneh hari ini? Jika ini adalah hari biasa, Lu Ye tentu saja tidak akan menghentikannya, tapi sekarang lapangan Asura akan segera ditutup, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, dia samar-samar menyadari bahwa setelah lapangan Asura ditutup, mungkin ada situasi yang sangat merepotkan, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan Yu Yaorao melarikan diri seperti ini. Dia hanya memiliki kekuatan konstelasi bintang, dan di dunia Asura surga ini, dia dilindungi oleh peraturan lapangan Asura, namun setelah lapangan Asura ditutup, perlindungan semacam ini tidak akan ada lagi. Jangan pergi. Lu Ye meraih lengannya, dan Yu Yaorao tertangkap basah, dan seluruh tubuhnya ditarik kembali oleh Lu Ye, dan dia hampir jatuh ke tanah. Ketika dia sadar kembali, dia mendongak dan melihat wajah Lu Ye. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa jatuh ke pelukan Lu Ye. Aura yang kuat menerkam wajahnya, dan Yu Yaorao merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemas, dan dia tidak memiliki kekuatan lagi. Bulu matanya yang panjang bergetar, pandangannya menjadi kabur, dan dia menutup matanya dengan lembut. Datang. Suara tenang Lu Ye terdengar. Suara Yu Yaorao seperti jawaban nyamuk, dan tubuhnya menjadi panas dan kering. Saat berikutnya, dia merasa seolah-olah dia dilemparkan ke dalam jurang maut, dan dia jatuh. Suasana hatinya yang panas dan kering berubah menjadi keheranan, dan Yu Yaorao tiba-tiba membuka matanya, dan melihat ekspresi Lu Ye yang bermartabat dan serius. Dan lingkungan tempat dia berada sepertinya bukan gua Lu Ye, tapi tempat tak dikenal yang tidak bisa dijelaskan. Di sekelilingnya, ada sinar cahaya warna-warni yang membentang hingga tak terbatas, dan itu seperti meteor yang melesat melewati tubuhnya.
Perasaan tidak berbobot saat jatuh menjadi semakin kuat, dan dia secara naluriah mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang Lu Ye. Jangan takut, Lu Ye merasakan kepanikannya. Sejujurnya, pergerakan saat Asura Field ditutup memang agak besar, dan jika dia tidak siap mental, dia pasti akan ketakutan dengan kejadian tak terduga ini. Tapi sekarang dia sudah siap mental, dia tenang seperti biasanya. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Yu Yao Rao dan menepuknya dengan lembut. Suasana panik Yu Yao Rao langsung menjadi tenang, dan dia mengangguk dan berkata, "Aku tidak takut." Dia dengan lembut menempelkan pipinya ke dadanya yang bidang, dan hatinya damai. Setelah beberapa lama, dia bertanya, "Kakak senior, apa yang terjadi?" "Lapangan Asura ditutup." Lu Ye menjawab. Yu Yao Rao sangat terkejut. "Lapangan Asura ditutup? Bagaimana lapangan Asura bisa ditutup?" Petik 2. Harta karun langit berbintang ini telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sejak zaman kuno, telah menarik entah berapa banyak kultivator yang datang ke sini untuk menenangkan diri. Belum pernah ada preseden penutupannya, lalu bagaimana bisa tiba-tiba ditutup? Lu Ye tidak menjelaskan dan hanya menggelengkan kepalanya. Masalah ini terkait dengan klan Asura Surgawi, jadi dia tidak siap untuk mengungkapkan apapun kepada dunia luar. Hanya saja, kapan situasi ini akan berakhir? Perasaan aneh tidak berbobot ini sudah berlangsung lama, tapi masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Ini tidak bisa terus seperti ini selamanya, bukan? Dia lupa bertanya pada misi kemana para kultivator akan diusir setelah lapangan Asura ditutup. Tapi karena misi tidak berinisiatif untuk menyebutkannya, seharusnya tidak ada bahaya, tapi itu akan memakan waktu. Setelah menenangkan diri, Lu Ye menemukan bahwa dia dikelilingi oleh batu giok yang harum dan lembut. Ada banyak wanita cantik di dunia kultivasi, dan sejujurnya, dia telah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dalam hal temperamen dan pesona, Yu Yao Rao menduduki peringkat 3 besar. Hanya beberapa wanita cantik kuat yang lebih tua darinya yang bisa melampaui Yu Yao Rao dalam aspek ini, tapi aura Yu Yao Rao jelas murni. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia pertama kali melihat wanita ini di pohon reinkarnasi, temperamennya yang menawan membuatnya berseru kagum. Apalagi wanginya. Tidak apa-apa jika dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang dia tiba-tiba menyadarinya. Lu Ye tiba-tiba merasa agak tidak nyaman, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memelintir. Dengan putaran ini, kelembutan menakjubkan di lengannya menjadi lebih jelas. Lu Ye berhenti bergerak, dan wajah Yu Yao Rao kembali memerah. Setelah beberapa saat, dia ingin menggunakan token Asura untuk mengirim pesan kepada misi untuk menanyakan situasinya, tetapi ketika dia menyentuh pinggangnya, dia menemukan bahwa token Asura miliknya tiba-tiba menghilang di beberapa titik. "Adik junior Yu, apakah komando Asuramu masih di sana?" Lu Ye bertanya. Yu Yao Rao segera memeriksanya dan berkata dengan heran. "Aku ingat menggantungkannya di pinggangku, kenapa bisa hilang?" Lu Ye tiba-tiba mengerti. Sepertinya hal itu telah diambil kembali. Token Asura dibagikan kepada para kultivator di lapangan Asura, dan sekarang setelah lapangan Asura ditutup, komando Asura secara alami akan dipanggil kembali. Saat mereka berbicara, keadaan tanpa bobot yang terus-menerus itu tiba-tiba menghilang, dan kontras yang sangat besar ini membuat Lu Ye sedikit mengernyit, dan Yu Yao Rao dalam pelukannya tidak bisa menahan erangan. Saat berikutnya, cahaya aneh yang menyelimuti mereka selama ini hancur dengan ledakan keras, dan suara sesuatu yang menghantam tanah memasuki telinga mereka. Mereka merasa seolah-olah sedang menginjak tanah yang kokoh. Lu Ye menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa dia sekarang berada di alam tertentu, tetapi menilai dari lingkungan sekitar dan aura alam tersebut, tingkat alam ini sangat rendah. Melepaskan akal sehatnya, dia tidak merasakan keberadaan makhluk hidup apapun, tetapi beberapa tumbuhan hijau memasuki matanya. Dia dan Yu Yao Rao masih mempertahankan postur mereka sebelumnya, dan ada kawah besar di tanah di bawah kaki mereka, dan pada pandangan pertama, sepertinya dia dan Yu Yao Rao telah jatuh dari langit dan menabrak kawah ini, dan suaranya barusan juga seharusnya disebabkan oleh hal ini. Dia dengan ringan menepuk bahu Yu Yao Rao, lalu melepaskannya. Yu Yao Rao buru-buru berdiri tegak, dan melihat sekeliling. "Di mana ini?" Setelah beberapa saat, Yu Yao Rao bertanya. Lu Ye menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu di mana ini. Terlebih lagi, yang membuatnya merasa lebih aneh adalah tidak ada jejak kultivator lain di sini kecuali dia dan Yu Yao Rao. Kita harus tahu bahwa ada hampir 10 juta kultivator yang ditempatkan secara permanen di ladang Asura, dan begitu banyak dari mereka yang diusir, jadi bagaimana mungkin tidak ada jejak orang lain di sekitar mereka? Kemana perginya para kultivator lainnya? Cobalah menghubungi orang-orang di 9 galaksi misteriusmu. Lu Ye menoleh untuk melihat Yu Yao Rao. Komando Asura telah ditarik kembali, dan tidak ada seorang pun yang dapat dia hubungi di sini, tetapi Yu Yao Rao seharusnya memiliki teman sektenya di 9 galaksi misterius, dan jika dia dapat menghubungi mereka, mungkin dia dapat menemukan sesuatu. 1959. Mendengar ini,
Yu Yaorao buru-buru mengeluarkan not musiknya dan mengirimkan pesan. Setelah beberapa saat, dia menyimpan not musiknya, memandang Lu Ye, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya tidak dapat menghubungi satupun dari mereka. Orang-orang yang dia coba hubungi semuanya adalah petani lokal yang sedang berlatih di ladang Asura. Karena dia tidak bisa menghubungi mereka, hanya ada satu penjelasan, mereka terlalu jauh, di luar jangkauan not musik." Hasil ini membuat hati Lu Ye tenggelam. Kisaran notasi musik sebenarnya sangat besar, tetapi sekarang Yu Yaorao bahkan tidak dapat menghubungi seorang kultivator 9 mendalam. Jelas sekali situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Lu Ye berpikir sejenak, lalu memejamkan mata dan fokus. Dia menggunakan teratai 7 warna di Laut Ilahi untuk mencoba menghubungi tanah leluhur ras jiwa. Bagian dari tanah leluhur ras jiwa ada di mana-mana di langit berbintang. Jadi, meskipun dia tidak tahu di mana dia sekarang, selama dia bisa berkomunikasi dengan tanah leluhur ras jiwa, dia bisa langsung memasuki tanah leluhur dan pergi ke tempat yang dia tahu. Namun yang mengejutkannya, kali ini tidak ada tanggapan. Hal ini sangat mengejutkan Lu Ye. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa tidak ada jalan menuju tanah leluhur ras jiwa di galaksi terdekat. Ini merepotkan. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye berkata, "Ikutlah denganku." Yu Yaorao buru-buru mengikutinya. Setelah kedua sosok itu bergegas keluar dari wilayah yang dibatasi, Lu Ye mengeluarkan starbot-nya dan berdiri di atasnya untuk mengamati situasi saat ini. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu di mana dia berada. Hanya dengan mengetahui hal ini dia dapat mengetahui arah mana yang harus dituju. Tiba-tiba, aliran cahaya memasuki bidang penglihatannya, lewat di kejauhan. Tidak diragukan lagi itu adalah sosok seorang kultivator, dan menilai dari fluktuasi kekuatan yang datang dari kejauhan, itu adalah Jade Moon. Lu Ye sangat senang. Dia takut dia tidak bisa bertemu orang lain. Sejak dia bertemu dengannya, dia bisa bertanya padanya tentang situasinya. Pihak lain sepertinya menyadari kehadirannya, dan tiba-tiba mengubah arah dan bergegas ke arahnya. Setelah beberapa saat, cahaya menyapu tidak jauh ke depan, dan sesosok tubuh muncul. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ye dan berkata, "Salam, Saudara Tao." Lu Ye membalas salamnya dan menilai pendatang baru itu. Kultivasi Jade Moon berada di tahap tengah, dan dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia berpakaian hitam, dan dia memiliki temperamen yang cakap. Suaranya cukup magnetis. "Bolehkah aku bertanya apakah kakak sudah keluar dari lapangan Asura?" Pemuda itu bertanya. "Ya." Lu Ye menganggukkan kepalanya. Karena pihak lain menanyakan pertanyaan seperti itu, jelas bahwa mereka juga keluar dari lapangan Asura seperti dia. Hati Lu Ye menjadi tenang. Sepertinya situasi terburuk belum terjadi. Dia dan Yu Yaorao belum ditolak oleh lapangan Asura ke suatu tempat terpencil. "Lalu, tahukah kamu di mana tempat ini? Jika saya ingin pergi ke Rainflower Galaxy, arah mana yang harus saya tuju?" Petik 2. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Lu Ye. "Saya baru saja akan menanyakan pertanyaan ini kepada rekan Daois." Keduanya saling memandang untuk beberapa saat. Pemuda itu hanya bisa menghela nafas. "Jadi Dao Brother juga memiliki kebingungan yang sama denganku. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya pada Dao Brother apakah kamu tahu apa yang terjadi di lapangan Asura? Mengapa kami muncul di sini saat kami muncul? Ini sepertinya bukan tempat latihan." Petik 2. Lu Ye bergumam, "Lapangan Asura harus ditutup. Kami yang memasuki lapangan Asura untuk pelatihan semuanya dikeluarkan." Pemuda itu mengangguk. "Itulah yang kupikirkan. Pantas saja komando Asura hilang." Sebagai Jade Moon, dia secara alami memiliki beberapa tebakan tentang kejadian tak terduga tersebut, tapi dia tidak memiliki bukti nyata untuk membuktikannya. "Sayang sekali segel Sura yang aku kumpulkan dengan susah payah." Pria muda itu memasang ekspresi menyesal. Dia tidak tahu berapa banyak segel Sura yang telah dia kumpulkan, tapi sekarang setelah lapangan Asura ditutup, segel Sura itu pasti sudah terbuang percuma. Dia kemudian berkata, "Dao saudaraku, bisakah kamu menukar not balok? Dengan begitu, jika ada di antara kami yang mengetahui lokasi tempat ini, kami bisa saling memberi informasi." Petik 2. Tentu. Lu Ye mengangguk dan segera melangkah maju untuk bertukar not balok dengan pemuda itu. Mereka tidak menanyakan nama dan asal masing-masing. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Pemuda itu segera pergi. Lu Ye mengemudikan planetary boat bersama Yu Yaorao, bergerak tanpa tujuan ke arah tertentu. Mereka terus bertemu dengan beberapa kultivator yang sedang terburu-buru. Kebanyakan dari mereka sendirian, dan beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Lapangan Asura ditutup terlalu tiba-tiba. Di antara hampir 10 juta kultivator, hanya Lu Ye yang telah diberitahu oleh misi sebelumnya. Yang lain tidak siap sama sekali. Alhasil, setelah diusir dari lapangan Asura, banyak dari mereka yang pindah sendirian. Jika beruntung, mereka dapat menghubungi keluarga dan teman-temannya serta membentuk kelompok untuk merawat mereka.
Ia pun terus berkomunikasi dengan beberapa kultivator untuk bertukar informasi. Sayangnya, tidak ada yang tahu di mana tempat ini berada. Alhasil, ia hanya bisa memilih arah dan bergerak lurus ke depan. Dari waktu ke waktu, dia akan mencoba berkomunikasi dengan tanah leluhur ras jiwa melalui teratai ilahi 7 warna. Sayangnya, tidak ada tanggapan. Yu Yaorao juga sesekali mengirimkan beberapa pesan, tapi itu juga seperti batu yang dilempar ke laut. Beberapa hari pertama terasa damai, tetapi seiring berjalannya waktu, tempat luas yang tidak diketahui ini menjadi kacau. Hampir 10 juta kultivator meninggalkan ladang Asura. Meski terpencar-pencar, tetap saja terjadi konflik. Belum lagi, banyak orang di dunia ini yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Ada juga beberapa kultivator dengan sifat jahat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kejahatan. Beberapa tokoh sedang bertarung di depan mereka. Lu Ye mengemudikan planetary boat dan bergegas ke depan, berpura-pura tidak melihat mereka. Para kultivator itu tidak kuat, dan mereka semua berada di alam konstelasi. Tidak diketahui konflik apa yang mereka alami, tapi mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Ada 3 orang di setiap sisi, dan mereka tampaknya berimbang. Saat mereka bertarung sengit, mereka tiba-tiba menyadari Lu Ye dan Yu Yaorao mendekat. Mereka berhenti bertarung secara diam-diam dan mundur jauh, meninggalkan jalan luas untuk mereka lewati. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Mereka yang berani mengabaikannya pasti sangat kuat, dan mereka bukanlah orang yang bisa diprovokasi. Saat perahu planet Lu Ye lewat, kedua belah pihak bertabrakan lagi, dan sepertinya mereka akan bertarung sampai mati. Banyak kultivator yang menjadi musuh besar di Asura Grounds. Namun, uji coba di Asura Grounds terlalu acak. Oleh karena itu, sangat sulit bagi mereka untuk membalas dendam kecuali mereka memasuki tempat latihan yang sama dengan musuh mereka. Di dunia Asura Surgawi, ada perlindungan dari peraturan lapangan Asura, jadi tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Sekarang semua orang telah diusir dari lapangan Asura, jika kedua belah pihak yang bermusuhan bertemu satu sama lain, mereka secara alami akan membalas dendam. Bahkan bisa dikatakan beberapa orang telah menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dan mereka sedang mencari musuhnya. Terlebih lagi, ada banyak orang seperti ini, dan jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menemukan musuhnya lagi. Bukan hanya alam konstelasi yang bertarung, Lu Ye juga telah menghadapi beberapa pertempuran antara Jade Moon dalam perjalanannya ke sini. Yu Yaorao merasakan ketakutan yang berkepanjangan karena jika dia tidak pergi mencari Lu Ye saat itu dan tetap berada di sisinya, dia tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri dalam lingkungan seperti itu sendirian. Apalagi bagi wanita menawan dan mempesona seperti dia, yang mampu membangkitkan hasrat pria. Jika mereka bertemu dengan Jade Moon, mereka mungkin akan menangkapnya. Sekarang dia berada di sisi Lu Ye, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu, dan dia sangat senang dia telah membuat keputusan pada saat itu. Suatu hari, Lu Ye, yang sedang mengemudikan planetary boat ke depan, tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang di depannya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan cepat mengubah arah planetary boat, terbang ke samping. Kakak senior, ada apa? Yu Yaorao bertanya dengan bingung. Selama periode waktu ini, Lu Ye selalu bergerak maju dalam garis lurus, dan dia tidak pernah mengubah arahnya. Tapi kali ini, dia mengubah arahnya karena suatu alasan. Ada pertarungan sinar matahari di depan kita. Lu Ye menjawab. Bagaimanapun, kultivasi Yu Yaorao agak rendah, dan persepsinya tidak setajam miliknya, jadi dia tidak menyadari keseriusan masalah ini, tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa ada kultivator sinar matahari yang bertarung di langit berbintang di depan mereka. Meski jaraknya jauh, dampaknya seperti gelombang, menyerang gelombang demi gelombang. Meskipun jumlah kultivator sinar matahari di lapangan Asura tidak terlalu banyak, namun jumlahnya juga tidak sedikit. Tentu saja, ada beberapa yang telah membentuk permusuhan di antara mereka, dan ketika mereka bertemu satu sama lain, wajar jika mereka saling menyerang. Namun bagi kultivator Sansein, pertarungan semacam ini sangat fatal. Jika mereka tertangkap setelah kejadian tersebut, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Karena dia menyadari hal ini, Lu Ye tentu saja harus mengubah jalannya. Dia berpikir bahwa dia sudah cukup berhati-hati, dan selama dia mengambil inisiatif untuk menghindari jangkauan kultivator sinar matahari, dia akan aman, tetapi di dunia ini, 9 dari 10 hal tidak berjalan sesuai rencana. Setelah beberapa saat, kulit Lu Ye tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke samping. Kemudian, dia dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan sihirnya, dan kecepatan Starbot tiba-tiba meningkat. Kakak senior, Yu Yaorao memanggil dengan lembut. Dia merasa ada yang tidak beres dengan perubahan ekspresi Lu Ye. Lu Ye tidak punya waktu untuk membalasnya, karena dia merasakan aura sinar matahari dengan cepat mendekatinya. Apakah hasil pertempuran telah diputuskan, dan salah satu dari mereka melarikan diri? Jika mereka bisa kabur,
mereka bisa kabur, tapi kenapa mereka harus lari ke arah ini? Lu Ye merasa dia sangat tidak beruntung. Jika dia sendirian, dia tidak akan terlalu khawatir. Setidaknya, dia masih membawa 2 jimat merah, jadi melindungi dirinya sendiri tidak akan menjadi masalah. Tapi Yu Yaorao hanyalah seorang kultivator konstelasi, dan jika dia terkena dampak pertempuran antara sinar matahari, dia akan mati dalam sekejap. Kecepatan sinar matahari sangat cepat, dan hanya dalam 3 tarikan napas, Lu Ye merasakan aura kuat itu jauh lebih dekat dengannya. Di bidang penglihatannya, dia bahkan bisa melihat cahaya terang meledak di kejauhan. Sudah terlambat untuk menghindar. Lu Ye segera menyerah untuk mengendalikan Starbot, dan mengaktifkan gerbang dunia bunga kecil. Hanya dalam beberapa napas, sebuah gerbang muncul di depannya. Masuk. Dia menginstruksikan Yu Yaorao. Jika dia ingin menyelamatkan nyawa Yu Yaorao, dia hanya bisa membiarkannya memasuki dunia bunga kecil untuk bersembunyi. Selain itu, Lu Ye tidak bisa memikirkan cara lain. Yu Yaorao tidak bertanya apapun dan memasuki gerbang dalam sekejap. Detik berikutnya, gerbang itu menghilang. Lu Ye segera mengedarkan kekuatan sihirnya, dan bersiap mengaktifkan jimat merah yang memiliki efek teleportasi. Tentu saja, dia hanya mempersiapkannya terlebih dahulu. Jimat merah itu sangat berharga, dan kecuali dia benar-benar harus menggunakannya, dia secara alami akan menyimpannya. Tepat pada saat ini, suara suram dan dingin terdengar dari jauh. Mabin, reputasimu bagus, tapi ternyata kamu hanya tahu cara kabur karena ketakutan. Suara itu datang dari jarak puluhan ribu mil, tapi masih sampai ke telinga Lu Ye. Bukan hanya dia, tetapi semua kultivator di daerah itu mendengarnya dengan jelas. Lu Ye terkejut. 1960. Sebelumnya, di lapangan Asura, Lu Ye telah melihat harga buronan yang tinggi untuk Mabin di Bounty Hall. Hadiahnya bernilai puluhan juta segel Asura. Namun, dia tidak yakin apakah Mabin inilah yang dia kenal. Kemudian, dia ingin meminta klan Asura Surgawi untuk membantu menyelidikinya, tetapi Akiduo tidak memiliki cukup wewenang untuk menyelidikinya. Dia tidak menyangka akan mendengar nama Mabin saat ini. Mungkinkah itu mantan senior 9 prefektur? Kemungkinannya masih sangat tinggi. Mungkin ada banyak orang bernama Mabin di dunia ini, tapi berapa banyak dari mereka yang memiliki nama dan kultivasi sinar matahari? Lu Ye menjadi tenang dan merasakan dengan hati-hati. Sayangnya aura sinar matahari terlalu kuat sehingga dia tidak bisa memastikannya. Konyol, kenapa aku tidak melihatmu begitu sombong saat kamu dikejar olehku? Sekarang setelah Anda mendapat bantuan, Anda berani menjadi sombong. Chang Feng, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak pernah sendirian, atau aku akan mengambil nyawa anjingmu cepat atau lambat. Petik 2. Suara kuat lainnya terdengar, seolah menanggapi kata-kata sebelumnya. Mendengar suara familiar ini, bagaimana mungkin Lu Ye tidak mengetahui bahwa Mabin ini adalah mantan senior 9 prefektur yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan senior ini. Saat itu, dia bertarung 1 lawan 3 di Laut Wanxiang dan membunuh salah satu sinar matahari Laut Wanxiang. Pada akhirnya, dia berhasil lolos. Sejak itu, jumlah penjaga sinar matahari di Laut Wanxiang meningkat dari 3 menjadi 5. Bisa dibilang dialah yang memaksa mereka. Namun, dia tidak tahu siapa yang mengejarnya sekarang. Bahkan Mabin tidak berani menghadapinya secara langsung. Dari sini, nampaknya jumlah orang yang mengejarnya sangat banyak atau sangat kuat. Senior ini benar-benar pandai menimbulkan masalah. Lu Ye merasa tidak berdaya. Dia tidak bermaksud ikut campur dalam konfrontasi di tingkat Sansein, dan dia tidak bisa ikut campur. Selain itu, Mabin pernah mengatakan bahwa 9 prefektur sebelumnya tidak ada hubungannya dengan 9 prefektur saat ini, dan dia tidak bermaksud melibatkan 9 prefektur saat ini. Saat itu, dia berencana membawa Lu Ye kepadanya. Setelah serangkaian pertanyaan, dia memastikan bahwa 9 prefektur masih ada. Itu sudah cukup. Dia bahkan tidak berpikir untuk kembali ke 9 prefektur untuk melihatnya. Namun, Lu Ye tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, tapi dia tidak bisa menahannya. Arah pelarian Mabin persis di mana dia berada. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk pergi, semuanya sudah terlambat. Aura sinar matahari yang kuat dan kacau semakin dekat. Lu Ye menghela nafas. Meski enggan, dia tetap harus mengaktifkan jimat merah untuk melarikan diri. Kalau tidak, begitu dia terlibat dalam pertempuran seperti itu, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Saat dia hendak melakukannya, dia tiba-tiba merasakan Divine Sense yang kuat menyapu dirinya. Tak lama setelah itu, Divine Sense berhenti sejenak padanya. Sesaat kemudian, aura Sansein Realm yang dengan cepat mendekati areanya tiba-tiba berhenti. Suara dingin Mabin terdengar. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ye terkejut. Memalingkan kepalanya, dia melihat seberkas cahaya menyilaukan kembali seperti semula. 3 napas waktu kemudian,
gelombang kejut yang kuat dan menakutkan meletus dari arah itu, menyebabkan kekosongan ratusan ribu li bergetar. Lu Ye bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia terus melarikan diri. Dia berlari cukup jauh sebelum berbalik untuk melihatnya. Dia tidak bisa lagi melihat keributan di sana. Bahkan gelombang kejut pun bisa diabaikan. Ini tidak diragukan lagi berarti dia aman untuk saat ini. Dia menghela nafas dalam hati dan berdoa agar Ma Bin baik-baik saja. Kalau tidak, kali ini dia akan menyakiti Ma Bin. Mantan senior dari 9 prefektur ini jelas-jelas melarikan diri, tetapi dia tiba-tiba berbalik untuk membunuh. Alasan mendasarnya adalah dia telah menemukan keberadaannya. Para kultivator dari 9 prefektur semuanya memiliki jejak Divine Fate Plate di tubuh mereka. Ma Bin telah berpartisipasi dalam pembuatan lempeng nasib ilahi. Saat itu, di Laut Wan Siang, dia mengandalkan ini untuk menemukan Lu Ye. Kali ini, jelas sama. Alasan mengapa dia berbalik adalah karena dia merasakan bahwa Lu Ye sedang dalam jalur pelariannya. Jika dia terus melarikan diri seperti ini, dia pasti akan melibatkan Lu Ye, junior dari 9 prefektur. Oleh karena itu, dia menyerah untuk melarikan diri dan berbalik untuk melawan. Dua generasi 9 prefektur, para kultivator tidak melakukan komunikasi apapun, namun pada saat itu, Divine Sense Ma Bin berhenti sejenak untuk menyelidikinya. Lu Ye telah mengetahui keputusan Ma Bin. Masalah ini sungguh merepotkan. Dia awalnya berencana menggunakan jimat merah untuk meninggalkan tempat ini, tapi dia tidak menyangka Ma Bin akan membuat pilihan seperti itu. Hal ini membuatnya agak khawatir. Namun, setelah dipikir-pikir, kekuatan Ma Bin tidak lemah. Karena dia berani berbalik dan melawan, nyawanya pasti tidak akan dalam bahaya. Setelah merenung sejenak, Lu Ye memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Kekuatannya tidak cukup saat ini, jadi percuma saja berpikir terlalu banyak. Dia terbang ke depan lagi, membuka pintu dunia bunga kecil, dan membiarkan Yu Yaorao keluar lagi. Saudara bela diri senior, kamu baik-baik saja? Yu Yaorao bertanya. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan. Aku baik-baik saja. Yu Yaorao meliriknya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat menyadari bahwa suasana hati Lu Ye sedang tidak baik, tapi dia tidak menanyakan apapun. Apakah itu rekan Daois Lu Ye? Sebuah suara tiba-tiba memasuki telinganya. Lu Ye terkejut. Sebelum suara itu datang, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dia segera melihat ke arah asal suara itu, dan melihat dua sosok berdiri di atas meteorit besar di sana. Keduanya adalah wanita, dan sosok mereka terlihat familiar. Setelah melihat penampilan mereka, Lu Ye terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia mendorong kekuatan sihirnya dan terbang bersama Yu Yaorao. Setelah mendarat di meteorit tersebut, dia menangkupkan tinjunya. Rekan Daois Walnut, senior Nan Lian. Kedua wanita di sini secara mengejutkan adalah Nan Lian dan muridnya. Lu Ye tidak menyangka mereka ditakdirkan untuk bertemu lagi di sini. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dengan San Sein di sini, dia hanya perlu menyembunyikan dirinya dengan santai. Dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat mendeteksi apapun. Jika Walnut tidak berinisiatif untuk berbicara, dia tidak akan tahu ada orang di sini. Ketika Lu Ye bertarung untuk daftar Jademun, pasangan guru dan murid ini menghasilkan banyak uang, dan Lu Ye juga memperoleh banyak uang. Ini bisa dikatakan sebagai situasi win-win. Kemudian, menurut kontrak Asura yang dia tanda tangani dengan Lu Ye, Walnut berbagi setengah dari keuntungannya, dan semuanya ditukar dengan harta yang dapat meningkatkan kualitas sumbernya. Nan Lian, sebaliknya, berinisiatif memberi Lu Ye pengikut roh bulan biru. Itu benar-benar rekan Daois Lu. Walnut tampak sangat bahagia. Nan Lian juga mengangguk ke arah Lu Ye dengan ekspresi ramah. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Ini adalah. Walnut memandang Yu Yaorao yang mengikuti di belakang Lu Ye, dan untuk sesaat, dia agak tidak bisa mengalihkan pandangannya. Orang yang menawan seperti itu jarang terjadi, dan dia hanya seorang kultivator Star Constellation Realm. Tapi sekarang, dia mengikuti di samping Lu Ye. Ekspresinya segera menjadi ambigu, dan dia memasang ekspresi, saya mengerti. Wajah Yu Yaorao sedikit memerah. Lu Ye tidak menganggapnya serius, dan hanya memperkenalkannya dengan santai. Saat dia dan Walnut sedang berbicara, mata Nan Lian bersinar terang, dan dia melihat ke kejauhan. Ekspresi Lu Ye berubah saat melihat ini. Senior, bagaimana pertempuran di sana? Nan Lian pasti sedang menyaksikan pertarungan antara San Sein Realm di kejauhan. Dia memiliki kultivasi San Sein, dan sepertinya dia juga mengembangkan semacam teknik mata. Alasan dia berdiri di sini mungkin untuk menonton pertempuran. Intens sekali, Nan Lian menjawab dengan santai. Setelah itu, tidak ada lagi. Lu Ye merasakan gatal di hatinya. Jarang sekali dia bertemu San Sein, yang sedang menyaksikan pertempuran itu. Terlebih lagi, dia mengenal salah satunya, jadi tentu saja dia ingin tahu bagaimana kabar Ma Bin. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya, agar tidak terlihat jelas.
Sekalipun dia menggunakan jari kakinya untuk berpikir, Lu Ye tahu bahwa Ma Bin punya banyak musuh. Jika Nan Lian juga memiliki dendam terhadap Ma Bin, dan dia mengungkapkan bahwa dia ada hubungannya dengan Ma Bin, itu tidak baik baginya. Saat itu, dia mulai mengobrol dengan Walnut. Setelah beberapa lama, Nan Lian akhirnya berseru kagum. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Asure Ma Bin, dia bahkan bisa berjuang untuk keluar dari pengepungan. Lu Ye sangat lega. Meskipun dia sudah menebak bahwa nyawa Ma Bin tidak dalam bahaya, dia tidak bisa menyaksikan pertempuran itu dengan matanya sendiri, jadi dia tidak tahu bagaimana jalannya pertempuran itu. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Nan Lian, Ma Bin seharusnya baik-baik saja. Dia mencoba yang terbaik untuk memasang ekspresi polos dan penasaran dan berkata, Ma Bin, senior, saya melihat hadiah untuk nama ini di Bounty Hall, mungkinkah? Petik 2. Nan Lian berkata, siapa lagi selain Sansein Ma Bin dari Asura Arena? Apakah dia sangat kuat? Saya pikir harga buronannya sangat tinggi. Petik 2. Dia lebih dari kuat. Dikatakan bahwa lebih dari 20 Sansein telah mati di tangannya sendiri. Nan Lian sepertinya tidak mampu menyinggung perasaannya. Lihat aku juga seorang Sansein, tapi jika Ma Bin ingin membunuhku, itu semudah menghancurkan seekor ayam kecil. Lu Ye tercengang. Senior, kamu terlalu rendah hati. Dia belum pernah mendengar orang memberinya penilaian seperti itu. Lebih penting lagi, Nan Lian adalah seorang Sansein. Wanita ini berpikiran terbuka. Nan Lian meliriknya sambil tersenyum. Ada Sansein yang kuat dan lemah juga. Ambil contoh Anda. Jika Jademun awal berdiri di depanmu dan menghinamu, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk membunuhnya? Lu Ye memikirkannya. Jademun awal mungkin bisa dibunuh dengan satu tebasan. Dengan perbandingan ini, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Nan Lian. Dia tahu bahwa Ma Bin sangat kuat, tapi dia tidak menyangka dia sekuat ini. Walnut juga tercengang. Dia tidak bisa tidak bertanya. Guru, kita tidak punya permusuhan dengan Ma Bin ini, kan? Nan Lian mencibir. Permusuhan apa yang bisa kita miliki dengannya? Jangan khawatir, gurumu mungkin tidak pandai dalam hal lain, tapi saya masih punya banyak koneksi. Jika aku benar-benar bertemu dengannya suatu hari nanti, gurumu akan bersujud padanya dan menjamin hidupmu. Wajah Walnut menjadi gelap. Guru, jangan katakan lagi. Dia merasa malu. Lu Ye ingin bertanya lebih banyak tentang Ma Bin, tapi dia tidak sanggup melakukannya, jadi dia hanya bisa menahan diri. Untung saja rasa penasaran Walnut sangat kuat. Dia sudah menyuruh gurunya untuk berhenti bicara, tapi mau tak mau dia bertanya. Apa yang dilakukan Ma Bin ini hingga membuat marah begitu banyak Sansein Realm? Dia disebut Raja Iblis Biru Langit. Hanya dengan mendengar nama ini, sudah jelas bahwa dia adalah orang yang membunuh orang seperti Sabit Rami. Nan Lian mendecakkan lidahnya. Dia sering menyusup ke alam sendirian dan membunuh Sansein di alam itu. Akibatnya, tentu saja banyak orang yang menginginkan dia mati. Mengapa dia melakukan itu? Tentu saja karena permusuhan. Nan Lian melambaikan tangannya. Jangan tanya aku punya permusuhan apa dengannya. Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Raja Iblis Asure ini sudah sangat tua. Ketika saya pertama kali berkultivasi, dia sudah menjadi Sansein, melakukan kejahatan di mana-mana. Sekarang saya sudah menjadi Sansein selama 1000 tahun, dia masih hidup. Saat dia mengatakan ini, Nan Lian tiba-tiba memiliki pemikiran aneh. Orang baik tidak berumur panjang, tapi momok bisa berumur 1000 tahun.